Halo teman-teman semuanya, kali ini kita kedapatan special request. Kenapa dikatakan spesial? Nah, ini dia. Dari Bro Khalililmi ya, kita panggil Bro Khalil aja ya, Bro Khalil ya. Yung, saya request Porto dengan budget 5 juta dong, kira-kira cuan untuk jangka menengah ke jangka panjang. BTW, saya baru belajar invest 3 bulanan dan nyoba beli obligasi 500k. FYI, saya tunanetra Yung, jadi mungkin agak susah analisis kalau ada grafik atau gambar. Semoga bisa bantu, terima kasih Yung. Oke, jadi kenapa ini special request? Karena baru saya tahu ada subscriber yang rupanya memiliki kekurangan, yaitu tunanetra ya. Tetap semangat ya, ini malahan membuat saya terharu, bangga juga ya, karena memang belakangan seperti Putri ya, tunanetra juga ya, agak mengalami gangguan di penglihatannya, namun dapat golden buzzer ya di America Got Talent, sampai terkenal banget ya, lagunya sampai dibeli dengan harga itu berapa itu. Jadi jangan sampai ada kekurangan yang membatasi kita. Ayo dong, kita yang istilahnya, mohon maaf, kita yang lengkap fisiknya, lebih semangat lagi ya, jangan kalah, jangan kendor sama mereka. Mereka aja semangat, kenapa kita enggak? Maka di video kali ini saya akan khusus buatkan untuk Bro Khalil, semoga bermanfaat buat dia dan juga bagi teman-teman yang nonton video ini sampai habis. Jadi kita langsung saja. Oke, jadi nggak berpanjang lebar lagi, langsung saya tampilkan layar bibit saya di sini. Seperti biasa, saya update dulu portofolionya ya, karena kayaknya udah lama saya udah nggak update portofolio. Ini portofolio OTW 100 juta, masih plus secara overall, yaitu plus 2,7%. Pasar uangnya ini nggak perlu dilihat lah. Obligasi kita lihat plus 4%-an, stabil ya. Ini juga ada FR, tetap tenang aja, udah dikunci kok yieldnya. Sedangkan untuk reksadana saham minus 0,88% ya. Reksadana saham saya BNP Paribas Srikahati ya, karena ini saya akan suara saya lebih jelas, lebih clear, karena ini khusus untuk Bro Khalil ya. Oke, lanjut lagi di reksadana lainnya. Reksadana lainnya saya ini adalah Sukor Invest Citra Dana Berimbang plus 7,24% ya. Dan di saham saya juga ada, sekarang posisinya ya minus tipis. Saham saya di Era ya, Era sekarang minus 0,93% ya. Ini kalau saham saya hanya trading saja. Lanjut, jadi kita akan membahas case-nya Bro Khalil, yaitu pertama, dia punya porto dengan budget 5 juta. Nah, saya masih bingung nih sebenarnya, apakah 5 juta ini berarti adalah alokasi 5 juta per bulannya untuk investasi, ataupun 5 juta ini yang akan digunakan langsung untuk investasi ya. Nah, masuk lagi poin yang kedua, yaitu dia mengejar jangka waktu menengah ke panjang. Kemudian lanjut lagi, udah belajar 3 bulanan dan ada invest obligasi 500k ya. Sebenarnya nih ya teman-teman ya, saya ingin lebih tahu juga sih mengenai Bro Khalil ini, apakah mengenai profil resikonya. Karena kalau kita ingin istilahnya ngeriset apakah investasi mana yang cocok ya, tapi ingat ya teman-teman ya, ini disclaimer dulu ya, ini merupakan hasil analisa pribadi gue sendiri, dan semoga ini bisa cocok, bisa juga enggak, tapi tetap harus analisa terlebih dahulu masing-masing agar tahu, wah ini agar tahu ya, apa sih yang sesuai dengan kita, seperti itu ya. Nah, jadi Bro Khalil, jadi saya beranggapan kalau Bro ini punya budget 5 jutanya ya, 5 juta, dan tiap bulannya ada top up rutin ya, dengan jangka waktu menengah ke panjang, sehingga saya langsung fokus ke dua jenis reksadana saja, yaitu reksadana jenis yang obligasi dan reksadana saham. Dengan porsi saya menganggap netral dulu deh, berarti untuk profil resikonya nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah, jadi bisa dibagi porsinya 50% 50%. Oke, langsung kita masuk ke reksadana obligasi. Kita lihat ya reksadana obligasi. Nah, di sini karena jangka waktunya menengah ke panjang, mari kita urutkan ya setidaknya returnnya dari yang 3 tahun, performanya itu bagaimana. Sebenarnya saya sudah melakukan analisa terlebih dahulu selama 365 hari. Enggak selama itu. Jadi saya sudah melihat-lihat, melirik-lirik dulu tetangga sebelah, enggak juga, tapi saya melihat reksadana terlebih dahulu. Jadi kalau untuk obligasi, untuk jangka yang menengah ke panjang, saya ada 2 rekomendasi reksadana obligasi, yaitu yang pertama adalah ABF Indonesia Bond Fund Index Fund ini ya. Sorry, ABF Indonesia Bond Index Funds memang sempat direview di video-video sebelumnya. Dan yang reksadana kedua adalah BNI AM Pendapatan Tetap ini ya. Syariah Andriani, Syariah Ardani. Andriani itu siapa ya? Nah, oke, kenapa alasan saya memilih reksadana ini? Oke, kita bedah satu persatu dulu ya. Untuk reksadana obligasi saya pilihnya 2 ya. Nah,
sorry, untuk ABF Indonesia Bond Index Funds ini memang lagi belakangan lagi ngehits banget, naik banget ya, di 1 tahunnya aja sudah plus anggapanlah 11%. Sedangkan untuk 3 tahunnya itu plus 25%. Jadi kalau dibagi 3 itu rata-rata bisa berkisar sekitar 8% ya guys ya. Nah, untuk drawdown selama 3 tahun ini saya lihat minim 4,35% saja. Sedangkan untuk jangka waktu 5 tahunnya itu plus 49,69% atau bisa kita bilang 10% per tahunnya ya, kalau kita rata-ratakan ya, dengan drawdown maksimal itu 8,5% ya. Sebagai tambahan ya, ini merupakan investasi di mana minimum pembeliannya 1 juta ya. Jadi saya ingatkan dulu, ini minimum pembeliannya 1 juta. Jadi kalau untuk pembagian porsi mungkin agak lebih sedikit susah kalau minimum pembeliannya agak banyak. Untuk bank penampungnya HSBC Indonesia ya, Bro Khalil ya. Nah, ini yang pertama untuk ABF Indonesia Bond Fund. Yang kedua, saya memilih BNI AM Pendapatan Tetap Syariah Ardhani. Kenapa? Karena lihat di 1 tahunnya ini performnya lagi oke banget ya, di sekitar hampir 8% ya untuk 1 tahunnya bisa dilihat. Kemudian untuk 3 tahunnya juga masih oke di 22,7%. Apabila dirata-ratakan per tahunnya maka setahun memberikan imbal hasil berkisar 7%-an ya. Untuk yang 5 tahunnya ini dia di plus 47%. Jadi bisa dibilang sudah 9%-an ya kalau dibagi rata-rata ya. Kemudian ini minimum pembeliannya hanya 10.000 saja. Jadi lebih enak untuk diatur dan bank penampungnya BCA. Ya, kedua reksadana obligasi ini gue juga lihat bahwa bahwa kalau kita bisa lihat ya, ini grafiknya kan naik ke atas. Mohon maaf ya Bro Khalil ya. Jadi saya dengan kata-kata saja bahwa dia pergerakan NAV-nya itu cenderung naik ke atas Bro Khalil. Kalau boleh dibayangkan itu jadi kayak naik gunung ya. Dia memang ada sedikit turunan, tapi turun dalam bentar dia naik lagi. Seperti gitu ya Bro Khalil ya, bisa dibayangkan ya. Begitu juga dengan ABF Indonesia Bond Index Funds ini. Selama 5 tahun, pergerakan NAV-nya juga demikian. Bayangin aja lagi naik gunung yang agak tinggi ya. Dia naik-naik memang sempat turun terendah sampai 8,5%, namun dia tetap naik terus seperti itu Bro Khalil. Kalau dibandingkan dengan reksadana lainnya, mungkin saya belum melihat untuk jangka panjangnya seperti Sukor Invest Stable Fund ini ya. Ini baru sampai berapa lama ya kan? Kita juga melihat yang jangka panjangnya. Sebenarnya saya senang sih kalau yang namanya dengan sukor-sukoran ya. Kalian tahu kan? Ini baru 4 tahunan guys ya. Baru 4 tahunan, belum sampai 5 tahun. Karena kita fokusnya jangka waktunya 3 sampai 5 tahun karena ngebahasnya menengah ke panjang. Jadi itu untuk reksadana obligasinya. Sekarang kita masuk ke reksadana sahamnya. Nah, untuk reksadana saham, pada saat saya nge-review reksadana saham, ada yang menarik hati, yaitu dari manajer investasinya adalah Trimega. Nah, ini saya lihat kok belakangan ini dia lagi naik daun kayaknya ya. Mari kita urutkan untuk returnnya ya, tertinggi di 3 tahun dulu kita mari terapkan, kita lihat bersama ya. Trim Capital Plus bisa mencatatkan kenaikan yang lebih tinggi ketimbang favorit saya Sukor Invest ya. Jadi ibarat kata Trim Capital Plus adalah nasi goreng, sedangkan Sukor Invest Syariah itu adalah nasi kuning ya. Kenapa? Karena saya lebih suka nasi goreng ketimbang nasi kuning. Masuk akal nggak sih? Ya, jadi Bro Khalil ya seperti ini ya. Reksadana saham kalau boleh saya kasih rekomendasikan itu saya lihat ada 2 seperti di Trim Capital Plus dan tidak lupa Sukor Invest Equity Fund. Kenapa? Kita lihat ya. Di Trim Capital Plus ya, kalau untuk reksadana saham memang pergerakannya agak ngeri, turun naiknya agak dalam. Tapi kan kita ngomongin jangka investasinya menengah ke panjang ya. Maka kalau kita lihat dari 3 tahunnya untuk dari Trim Capital Plus ini belakangan lagi performanya bagus banget dengan gambaran grafiknya ya Bro Khalil. Ini juga seperti naik gunung, memang agak sedikit mendatar ya, jadi kita bisa bilang naik bukit, tapi tetap dia memiliki puncak yang lebih tinggi seperti itu Bro Khalil ya. Nah, untuk 5 tahunnya juga performanya saya lihat masih bagus, masih baik ya. Memang sempat jatuh ketika corona namun bangkit kembali dan sekarang mungkin mencoba untuk mencatatkan harga NAV tertinggi yang baru ya. Untuk pembelian minimumnya 100.000, bank penampungnya BCA ya. Ini termasuk resiko tinggi Bro Khalil ya, karena kita ngomongin menengah ke panjang, rasanya menurut saya sayang kalau nggak ditambahkan reksadana saham. Oke.
Berikutnya lagi untuk reksadana saham kedua yaitu adalah Sukor Invest Equity Fund. Seperti biasa saya sangat senang dengan produk-produknya Sukor ya. Ini memang agak sedikit subjektif kalau saya mereview ya. Makanya ada Sukor selalu ya kalau misalnya ada yang minta rekomendasikan. Tapi ini balik lagi ya. Kalian boleh milih atau milih yang lain. Ini kan berdasarkan analisa saya sendiri ya, saya pribadi. Nah kalau untuk di 3 tahunnya kita lihat untuk Sukor ya, dia memang agak lebih kurang baik ya. Kita lihat di belakangan ini dia agak turun ya ketimbang tadi si Trim tadi yang malahan melonjak lebih tinggi. Sedangkan untuk 5 tahun ya performa dari Sukor ini sudah bisa diacungi jempol ya. Kita lihat 5 tahunnya itu sudah plus 32,96% ya. Dengan kondisi DCA harusnya kita bisa cuan ya dengan jangka waktu yang lama di reksadana saham ini. Minimum pembeliannya juga 100.000, bank penampungnya BCA ya. Apabila kita urutkan untuk 5 tahun terakhir ya, tertinggi returnnya itu berada posisi pertama adalah Sukor Invest Equity Fund. Sedangkan Trim Capital Plus itu berada di posisi ketiga. Ya, kenapa saya tidak memasukkan Sukor Invest Maxi Fund yang berada di posisi kedua? Harapannya ini adalah diversifikasi juga Bro Khalil. Jadi nggak satu manajer investasi saja. Seperti itu, karena kita mainannya di reksadana saham sekarang kan. Oke, seperti itu ya Bro Khalil ya. Nah teman-teman, jadi itulah rekomendasi reksadana berdasarkan case-nya Bro Khalil ya. Saya yakin dan saya tahu masih banyak reksadana yang performnya mungkin lebih baik ya, karena ini murni adalah hasil dari analisis gua sendiri. Harapannya Bro Khalil setelah mendengarkan video ini, Bro Khalil bisa mendapatkan wawasan tambahan mungkin ya, semoga bermanfaat dan bisa dijadikan pertimbangan ya untuk mengambil reksadana ataupun ada pertimbangan reksadana lainnya. Untuk masalah porsi berapa persen ya, Bro Khalil tentukan sendiri ya, sesuaikan dengan profil resiko sendiri ya. Jika ngerasa profil resikonya nggak terlalu tinggi, mungkin reksadana saham bisa di porsi 20 atau 30% saja. Jika merasa profil resikonya cukup tinggi, mungkin bisa kebalikan di reksadana obligasinya lebih rendah. Itu semua balik lagi ke Bro Khalil ya. Untuk reksadana obligasi kan dan saham saya rekomendasikan dua-dua. Boleh diambil langsung 4 saja boleh, ataupun pilih salah satu juga boleh, dikombinasikan saja. Investasi itu fleksibel bro ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini udah performnya oke, lanjutin. Kalau misalnya kurang enak mau pindah ya nggak apa-apa. Karena tujuan investasi kita apa? Bener, cuan ya. Jadi jangan sampai kita naik di perahu yang salah. Nah teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Bagi yang punya pertanyaan atau request jangan malu tulis di komentar ya. Jangan lupa tinggalkan like-nya pada video ini jika teman-teman ngerasa bermanfaat, dan bagikan juga kepada teman-teman lainnya. Oke, saya juga berharap dan berdoa kepada Bro Khalil semoga sehat selalu, tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan semoga tujuan investasinya semua berjalan dengan lancar dan cuan ya. Terima kasih Bro Khalil yang telah sempat komentar di video ini dan meminta request untuk adanya video kali ini. Oke, bagi teman-teman yang ingin nonton video-video saya lainnya, boleh klik saja video ini. Mungkin ya ini juga sangat menarik. Dan bagi teman-teman yang ingin nonton apa yang gue lakukan berikut-berikutnya, subscribe saja di sini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.